Dari 12 bulan ada 3 bulan yang di dalamnya itu sangat istimewa. Dan 3 bulan ini adalah terkait sampai nanti datangnya bulan puasa. Bulan Rajab itu adalah bulan mengosongkan diri. Jadi kita kosongkan diri kita. Dengan apa? Dengan perbanyak istighfar. Ya, jadi minta ampun sama Allah, istighfar terus, dikosongkan dirinya. Maksudnya apa? Yang ada hasud, yang ada dengki, yang ada nggak suka dengan tetangga, dikosongkan. Banyak istighfar. Ini mau menjelang ke bulan puasa tuh bukan hanya dari sekarang, oh seminggu lagi puasa, bukan, tapi dimulai dari bulan Rajab. 3 bulan sebelum bulan puasa itu kita tuh harus mengkosongkan diri kita. Nanti pada saat bulan Syaban itu bulan sholawat, menghiasi lisan kita, diri kita dengan sholawat. Nah itu pintu-pintu mau ke bulan puasa itu pintu Rajab, pintu Syaban, baru pintunya Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana. Lah kan dimulai dari apa? Dari Rajab. Bukan dimulai langsung wa Sa'bana wa balighna Ramadana, bukan. Nah, di dalam bulan Rajab itu istimewanya apa? Ada namanya perintah sholat, Isra dan Mi'raj. Nah, makanya 3 bulan ini ya, di antara 12 bulan diangkat sama Allah, istimewakan. Karena di bulan Rajab ada Isra Mi'raj, di bulan Sa'ban ada Nisfu Sa'ban, di bulan Ramadan ada Nuzulul Quran. Jadi ada 2 hal yang nyawa itu tidak ada di jasad kita itu pada saat kita tidur. Yang kedua, pada saat kita nanti meninggal beneran. Makanya kalau orang tidur tuh Bu, inget nggak Bu? Mimpinya apa? Kadang-kadang bingung. Saya tadi malam mimpi, tapi mimpi apa gitu ya kadang. Kenapa? Karena orang tidur itu tidak sadar. Ya, makanya rukhsah pada saat sholat, ketika tidur susah dibangunkan, kelewat, itu boleh dirukhsah, dimakhfum, dimaafkan sama Allah, tapi sholat ya, maksudnya udah kelabasan nggak apa-apa, rukhsah ya dari Allah, tapi harus cepat sholat walaupun sudah lewat batasnya. Kenapa? Karena dalam posisi tidur tidak sadarkan diri. Kenapa? Karena nyawanya lagi ada di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu yang pangkal utama, Bu, wajib. Kenapa? Sholat itu beda dengan yang lain. Kalau perintah yang lain, Bu, maaf ya, perintahnya zakat, perintahnya ibadah lain, ya puasa, itu Rasulullah itu diberinya tuh di bumi. Malaikat Jibril datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini wahyu dari Allah tentang puasa, ini wahyu dari Allah tentang zakat, tapi wahyu tentang perintah sholat Rasulullahnya dimi'rajkan langsung ke Sidratul Muntaha. Saking apa? Saking pentingnya sholat. Sampai-sampai mau dikasih wahyu perintah sholat saja, itu Nabi Muhammad tuh dibelah dulu dadanya, dibersihkan dulu dadanya, terus dinaikkan ke langit pertama, bertemu dengan ini dan beraneka ragam, ketemu macam-macam, ke langit kedua, ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Hanya untuk apa? Dikasih perintah sholat. Luar biasa itu, Bu. Jadi nggak sembarangan sholat, dari perintahnya saja Rasulullahnya langsung ke Sidratul Muntaha. Hanya Nabi Muhammad yang bisa melihat Allah. Nabi Musa ingin melihat Allah, ya Allah, saya ingin melihat wajahmu. Kata Allah apa? Tidak bisa. Maksa dia. Ya sudah, kalau kamu maksa, pergi ke Gunung Sina. Pas ke sana, ya, itu baru dilihatkan sinar cahayanya. Nabi Musa itu pingsan. Baru sinarnya sudah pingsan, baru cahayanya sudah pingsan.
Tapi Nabi Muhammad bisa ngobrol, Masya Allah ya. Itu sudah kelihatan dari 25 nabi dan dari ratusan rasul, yang paling diistimewakan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi mi'rajnya Nabi Muhammad itu apa? Hadiah dari Allah. Allah lagi menggembirakan Nabi Muhammad. Ibarat kita, Bu, ibu kalau umpamanya lagi sedih sama suami ibu, dikasih jalan-jalan, yuk jalan-jalan ke mall, seneng nggak, Bu? Apalagi suruh milih itu tas, milih itu baju, milih itu sepatu, seneng nggak, Bu? Nabi Muhammad sama. Nabi Muhammad lagi mengalami amul huzn, lagi mengalami kesedihan yang luar biasa. Istrinya diambil meninggal, kakeknya diambil, pamannya diambil, semua yang kesayangannya dia diambil. Kemudian sama Allah dikasih hadiah jalan-jalan sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi Allah tuh lagi nyenangin Nabi Muhammad. Allah tuh lagi bikin senang, bikin gembira, menghilangkan sedihnya Nabi Muhammad ya. Dipakainya buruk. Buruk tuh, Bu ya, kalau di gambar-gambar tuh buruk tuh kepalanya manusia, ininya kuda ya, Bu ya. Padahal kalau di kitabnya itu buruk sayapnya, Bu, sayap kanan dan kirinya itu sampai menutupi seluruh dunia, Bu. Bagaimana? Sayapnya buruk sampai ke ujungnya dunia semuanya. Bayangkan kecepatannya itu dijelaskan di dalam kitabnya. Kecepatan buruk itu berapa cahaya sekelebat. Bayangkan. Lagi nyenengin Rasulullah. Apa sih yang tidak mungkin bagi Allah? Karena semuanya dari samawati wal ard, yang menciptakan adalah Allah. Jadi Nabi itu disenangkan sama Allahnya, itu dikasih perintah sholat. Apakah belum ada sholat? Waktu itu ada. Waktu itu sudah ada sholat. Cara sholatnya sholat Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Muhammad menghadap Allah, kemudian dikasih perintah sholat. Nah, itu ada di bulan Rajab. Makanya bulan Rajab ini adalah bulan mengkosongkan diri, perbanyak istighfar, perbanyak sholat-sholat sunnah. Karena pada saat di bulan Rajab turunnya perintah sholat, terutama perbanyak sholat taubah, sholat sunnah. Kemudian kita sudah meminta maaf, kita sudah memperbaiki akhlak kita yang jelek, kita rubah dengan baik, itu di bulan Rajab. Kemudian di bulan Sya'bannya kita hiasi. Nah, di bulan Sya'ban itu ada turun ayat lagi. Kalau di bulan Rajab turun ayat tentang apa? Perintah salat. Kalau di bulan Sya'ban perintahnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tentang perintah bersolawat. Ternyata solawat itu wajib. Siapa bilang solawat itu sunnah? Solawat itu wajib. Kalau ditanya hukumnya solawat itu apa? Hukumnya adalah wajib. Buktinya ada di dalam surat Al-Quran. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi.